Ayo temenin gue berkarya lagi. Bener ini bukan cuma karya biasa, tapi juga surat terbuka. Lo tonton aja sampai habis, sama sekalian lo kasih tahu gue artinya apa. Buat salah satu kalian yang bener, bakal gue kirimin satu fine print. Good luck. Raden Saleh, sebuah simbol perlawanan, berjuang mengharumkan nama bangsa bahkan sebelum bangsa itu punya nama. Ini juga simbol dari jati diri, merantau jauh ke Eropa, dan pastinya juga bentuk kecerdasan yang nyata. Gimana nggak dibilang cerdas, beliau bisa bikin rumah musuh ada pelukisan Pangeran Diponegoro sebagai lambang kemuliaan yang beliau bikin. Ini bukti nyata bahwa negara kita ini punya kecerdikan yang luar biasa. Gue cuman punya satu harapan, bahwa negeri kita nggak lupa sama jasanya. Itu makanya lukisan Raden Saleh ini gue pajang di sini. Semoga lo bisa lihat karyanya langsung di Art Jakarta weekend ini. Bareng gue Bill Muhdor, sampai ketemu next one. Lukisan gue buat dari kegundah gue. Seorang tokoh pejuang membela martabat tanah air di depan para penjajah. Beliau adalah bapak dari seluruh seniman di Indonesia. Ini dia salah satu peninggalan kemegahannya beliau. Cuman sayang. Apakah perjuangan beliau udah dihormatin menurut lo? Di mana museumnya Bapak Seni Indonesia? Lo lihat rumahnya kayak apa sekarang? Seriusan, saat gue pertama kali mau bikin kontennya, sedih banget gue ngeliat bangunan ini. Lihat megah dari luar, keropos dalamnya. Ini butuh penanganan secepatnya. Ini rumah seniman paling terkenal dan bapak seninya Indonesia. Kalau lo belum kenal, gue kenalin hari ini. Jadi beliau ini adalah yang melahirkan modern art di Indonesia. Sebelum adanya Raden Saleh, seni di Indonesia itu bentuknya etnik atau tradisional. Jadi nama beliau itu adalah Raden Saleh Syarif Bustaman. Dan bapaknya bernama Sayyid Hussein bin Alwi. Jadi Sayyid, Syarif sama Habib itu different word but same meaning, artinya kurang lebih sama. Dan beliau itu dibesarkan oleh pamannya Adipati Semarang, yaitu salah satu orang terpandang di Indonesia zaman itu. Makanya dia dapat privilege untuk bisa sekolah di salah satu sekolah bangsawan pada zaman itu. Bukan cuma itu, tapi jiwa nasionalis beliau sangatlah tinggi, bahkan sebelum nama Indonesia lahir. Makanya nggak heran bahwa dia disebut sebagai pahlawan nasional kita. Salah satu contohnya bagaimana dia menolak dan marah saat disuruh melukis keluarga Jenderal de Kock. Jadi ini tuh kejadiannya di Belanda. Beliau itu dapat beasiswa dan belajar sama seniman kerajaan Belanda langsung. Ini salah satu kekerenan beliau juga. Beliau itu belajar sama dua seniman gokil di Belanda. Yang satu itu seniman potret, namanya Cornel Koosman. Dia itu salah satu pelukis kerajaan Belanda. Dan satu lagi dia belajar landscape sama André de Schoof. Itu makanya karya beliau itu dalam potretnya keren banget dan landscape-nya juga gokil. Lo inget-inget kejadian sama Jenderal de Kock, karena ini bakal related pas gue ngejelasin tentang mahakaryanya beliau. Lo tahu nggak sih, bahkan kalau diadu sama seniman Eropa-Eropa yang keren-keren lainnya, karya dia nggak kalah bro. Jadi dari zaman penjajahan dulu pun, kita tuh skillnya nggak kalah sama orang-orang luar bro. Ini salah satu bukti nyatanya.
Belum selesai di situ, banyak banget bangsawan Belanda yang minta dilukisin sama beliau. Itu karena skillnya yang unggul dari seniman-seniman lain di sana, spesiali pada tahun itu ya. Jadi, abis dari Belanda, beliau itu pergi ke Brussels, Berlin, dan Dresden. Ini nggak main-main bro. Beliau itu beneran jadi tamu kehormatan kerajaan di sana dan temennya bangsawan-bangsawan. Dan kerennya lagi, beliau itu bukan berusaha membaur seperti kita pakai Gucci sama LV, tapi dia tunjukin jati dirinya dia. Bahkan dari dihormatinnya beliau sampai dibuatin satu musola di rumah bangsawan yang juga temennya beliau. Ini khusus dibuatin sampai ditulis kata-kata beliau dengan bahasa Jawa dan Jerman. Tulisannya hormati Tuhanmu dan cintai manusia. Ini baru namanya dakwah ideologi. Gokil nggak menurut? Bangunan ini memperoleh penghargaan pemerintah DKI Jakarta karena bangunan tapak sejarah perkembangan kota telah dipelihara dengan baik. Emang bener bangunan ini keren banget sih, tapak sejarah. Tapi dipelihara dengan baik, gue tanda tanya sih. Ini rumahnya Raden Saleh. Lo tahu dong, beliau itu adalah pahlawan Indonesia. Dan juga sebagai bapak seninya kita semua. Gue udah jelasin sebelumnya tentang sejarah Raden Saleh. Coba kasih tahu dari mana udah dibangun dengan baiknya ya. Gue bingung. Ini kalau nggak lama-lama sih dikit lagi hancur aja udah. Lo lihat dong retaknya bisa kayak gini nih. Ini sih bahaya banget. Iya, ini gimana nih? Coba. Baik banget sih ini ya. Mau ngomong apa ntar sama anak cucu? Kalau menurut kalian sejarah Raden Saleh kemarin udah menarik, itu baru kulitnya doang. Gue jelasin lebih lanjut. Jadi setelah beliau itu belajar di Belanda, pergi ke Jerman, dia lanjutin pergerakannya beliau ke Paris, salah satu pusat seni pada zaman itu. Jadi Raden Saleh itu punya jenis style yaitu romantis. Itu dia dapatkan dari salah satu legend di Paris waktu itu yaitu Eugene. Maksud gua romantisme. Romantisme ini adalah satu bentuk karya seni yang mengedepankan perasaan sang seniman. Jadi ngelukisnya pakai jiwa. Bukan cuman itu, biasanya karya-karya itu penuh dengan imajinasi. Nih gue jelasin sedikit adabnya beliau dan etika beliau sebagai orang timur. Kebanyakan karya di zaman itu tuh mengedepankan bentuk seperti ini, tapi beda dengan Raden Saleh. Karya beliau itu lebih dramatis dan juga lo mau cari dimanapun nggak ada gambar cewek telanjangnya. Itu karena etika dan jiwa timurnya yang sangat besar. Dan kebuktikan sampai sekarang beliau adalah seniman dengan lukisan termahal di Indonesia. Jadi nggak perlu lo pakai gaya-gaya kayak gitu buat menjadikan hasil karya yang mahal. Don't get me wrong ya, di sini gue cuma mau ngejelasin bagaimana beliau meng-approach karya seni dengan jiwanya beliau. Jadi bukan cuma romantisme, Habib Saleh itu karyanya simbolisme juga. Simbolisme adalah menggambarkan sesuatu dengan simbol. Ya, salah satu contoh karyanya berburu singa. Ya, di Jawa mana ada singa? Singa itu maksudnya orang Belanda dan orang pribumi sedang memburu Belanda pada masa itu. Atau hutan terbakar. Nah, hutan terbakar itu menyimpulkan bahwa negeri ini pada waktu itu sedang kacau lah. Itu dia contoh simbolismenya beliau. By the way, gue abis ini bakal ngejelasin tentang lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro secara mendalam. Kalau kalian tertarik, jangan lupa buat komen yang banyak. Dan juga share video ini biar banyak orang yang bisa tahu tentang Raden Saleh. Kalau kalian belum pernah ngeliat historinya, udah gue jelasin di video sebelumnya. Ini lukisan terbaik yang Indonesia miliki. Ini lukisannya Raden Saleh. Judul karya ini adalah Penangkapan Pangeran Diponegoro. Karya ini dibuat atas balasan dari lukisan seniman Belanda. Jadi sebelumnya penangkapan Pangeran Diponegoro pernah dilukis sama seniman Belanda yang namanya Nicholas. Tapi judulnya Penyerahan Diri Pangeran Diponegoro. Lihat nih, perjuangan Raden Saleh buat mengangkat martabat tanah air. Lihat di lukisan sebelumnya yang dibuat Belanda, udah disebutannya adalah penyerahan diri. Pangeran Diponegoro di sini kelihatan lagi murung
dan berserah diri sama Belanda. Dan itu alasannya kenapa Raden Saleh buat karya ini. Sebagai kawan pejuang, Raden Saleh nggak mau ngelihat Pangeran Diponegoro diperlakukan seperti itu. Lihat bagaimana beliau menggambarkan Pangeran Diponegoro dengan gagahnya, busung dadanya dan sejajar dengan si Dekok. Beda jauh dengan lukisan Belanda yang menunjukkan Pangeran Diponegoro posisinya di bawah si Dekok. Bukan cuma itu, center point di lukisan ini adalah Jenderal Dekoknya. Lo lihat aja dari lampunya arahnya ke bawahnya dia. Tapi Raden Saleh gambarinnya beda. Pangeran Diponegoro adalah center point di sini, dengan lampu ada di bawah di beliau. Belum selesai di situ, di lukisan Belanda orang-orangnya pasukan Diponegoro menggunakan jubah Arab dan juga membawa senjata. Di sini Raden Saleh nunjukin bahwa beliau lebih tahu. Pasukan Pangeran Diponegoro nggak ada yang bawa senjata, karena waktu itu Pangeran Diponegoro lagi mau negosiasi, bukan lagi mau perang. Dan anjuran puasa mereka nggak usah perang, makanya nggak ada senjata di sini. Lo lihat karakter yang dibikin sama Raden Saleh, kepala Belanda dibikin lebih besar. Lo lihat dong, Pangeran Diponegoro kepalanya sesuai dengan anatomi badannya, tapi saat Belanda dibikin kepalanya besar-besar, menunjukkan kesombongan mereka. Mukanya pun kelihatan nggak enak hati, dengan tangan yang mengarahkan dengan sopan. Beda banget sama yang Belanda gambarkan, bahwa dia dengan sombongnya dan tangannya lagi merintah. Dan Pangeran Diponegoro pun di lukisan Belanda dilihatin tangannya lagi membuka, tanda lagi menyerah. Sedangkan di lukisan Raden Saleh, Pangeran Diponegoro menunjukkan tangannya lagi gegem, menunjukkan resistensi atau powernya beliau. Dan tangan yang satunya lagi mengelus wanita, menunjukkan kasih sayang. Beda dengan lukisan Belanda yang ngasih bendera. Beliau nggak sudi naruh bendera Belanda di lukisan ini. Uniknya juga di lukisan ini, Raden Saleh menggambarkan self-portraitnya di dalam lukisan bersama para pejuang Jawa. Beliau menggambarkan dirinya 3 orang, yang satu lagi sedih, yang satu menjadi saksi sejarah, dan yang satu lagi menurunkan topinya. Jangan lupa follow, let me know kalau mau gue lanjutin ini cerita. Ini lukisan dalam lukisan, Ini karyanya Triadi Guntur. Dia ngelukis dalam lukisan dalam lukisan. Ini dari idenya dari karyanya Raden Saleh. Ini Raden Saleh. Nah, ini lukisannya Raden Saleh. Tapi yang menariknya juga di sini ditambahin macan di luarnya. Jadi macan yang di dalam ngelihat macan yang di luar, macan yang di luar ngelihat macan di dalam. Jadi dasarnya beliau itu lagi mau ngomongin tentang masalah sejarah, itu banyak side-nya. Jadi pandangannya bisa dari beberapa mata. Karyanya sendiri idenya dari lukisan Raden Saleh dan Pensi, salah satu seniman Amerika klasik dulu. Nih gue tunjukin. Ini dia lukisan Raden Saleh yang judulnya Kebakaran Hutan. Nah, ini lukisan terkenalnya Frenzy yang dijadiin referensi. Kelihatan lukisan sapi lagi diliatin sama si sapi. Nah, ini lukisannya Raden Saleh yang dijadiin referensi juga. Ini ada macannya lagi diserang. Jadi macan yang di luar lagi ngeliatin si macan yang ini. Basicnya gue relatable sih. Itu kayak lukisan Raden Saleh yang penangkapan Pangeran Diponegoro. Beda orang yang ngeliat punya perasaan yang berbeda. Gimana Raden Saleh ngeliatnya seperti apa, dan pelukis Belanda itu ngeliatnya seperti apa. Sama kayak lukisan ini. Kalau dari mata si orang, kelihatannya dia lagi diserang sama macan. Tapi kalau dari mata si macan, dia lagi ditembak sama orang. Dua-duanya punya perasaan yang berbeda. Sama kayak di situ, storynya saat macan yang ngeliat beda, saat orang yang ngeliat beda. Pertanyaannya, lo macan apa orang? Makanya pas Raden Saleh ngeliat lukisan Belanda, dia nggak terima. Lo bayangin aja Pangeran Diponegoro diliatin kayak gitu sama Belanda. Lemah, nggak berdaya. Udah kayak gitu negosiasi lagi lebaran masa bawa senjata. Ya kali teman seperjuangannya digituin dia diem aja. Jadi tiap side itu punya storynya masing-masing. Bareng gue Bill Mukdor, sampai ketemu next one. Jangan lupa follow kalau mau lihat art lainnya. Adalah salah satu karyanya Raden Saleh. Alirannya adalah romantisisme paradok. Tegan banget, menampilkan 2 karakter alam sekaligus. Yang satu letusan Gunung Merapi yang seram, yang satu lagi menunjukkan keindahan bulan purnama. Ini salah satu replikanya. Kalau nggak salah yang asli ada ini di Singapura. Cuman tetap gue bakal tunjukin detailnya. By the way, Raden Saleh bukan cuma ngelukis satu letusan gunung berapi, tapi dia juga ngelukis saat siang hari. Let me know kalau lo mau gue jelasin lebih lanjut lagi. Dari kita semua akan kebagian 3 miliar. Oke. Ini lukisan paling mahal yang Indonesia miliki. Penangkapan Diponegoro by Raden Saleh.
Sebenarnya lukisan ini nggak dijual, tapi kalau sampai dijual ini yang bakal paling mahal. Ini gue kasih tahu alasannya. Lukisan paling mahal yang ada hari ini adalah Perburuan Banteng by Raden Saleh. Jadi senimannya sama. Itu terjual sebesar 150 miliar. Jadi kalau anggapannya pemburu banteng itu adalah Salvator Mundi, ini adalah Mona Lisa-nya Indonesia. Jadi ini adalah lukisan yang mengangkat martabat Indonesia. Ini gue baru nonton film Mencuri Raden Saleh. Gue kasih sedikit reviewnya ya. Ceritanya gokil. Gila, gue baru tahu ternyata seni bisa dibikin semenarik itu. Buat lo yang mikir itu sesuatu yang boring, lo salah. Lo tonton, lo pegang omongan gue. Keren banget. Ceritanya dapet, actionnya seru, dan lo bakal dapet knowledge tentang seni. Kapan lagi lo bisa nonton sambil belajar? Jadi kalau lo lihat, jangan lupa buat lo repost dan tag gue juga di situ. Dan gue mau terima kasih banyak buat tim yang bikin Habib Saleh kita jadi terkenal. Bareng gue Bill Mukhdor, ayo kita ledakin seni di Indonesia. By the way, menurut lo kalau penangkapan di Ponegoro itu dijual harganya berapa ya?